Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad 19 Zulhijjah 1446 Hijriah, bertepatan dengan 15 Juni 2025. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu dalam sebuah kajian setiap hari dalam rangka mengisi waktu-waktu selama kita menyelesaikan rangkaian ibadah haji di kota Mekah Al-Mukarramah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada kesempatan kali ini kita membahas hadis yang ke-6. Penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhati waqa'a fi al-haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna hima Allahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus di dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembala hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk dimasuki, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah qalbu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Poin pertama dari hadis ini seperti biasa adalah sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau namanya An-Nu'man bin Bashir, dan beliau dari suku Khazraj. Suku Khazraj salah satu suku yang lama tinggal di kota Madinah, dan beliau berarti dari kaum Ansar. Kemudian An-Nu'man, nama sahabatnya, bin Bashir, nama bapaknya berarti Bashir. Kedua-duanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Kunyah beliau adalah
Abu Abdillah. Kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Dan beliau adalah sahabat Nabi dan juga anak dari sahabat Nabi, ibundanya juga sahabat Nabi. Jadi subhanallah, ini termasuk keistimewaan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Kemudian saudarinya Umaymah bintu Bashir juga sahabat Rasulullah SAW. Sebagus anak perempuan dinamakan Umaymah. Salah satu kisah yang berkaitan dengan Umaymah adalah beliaulah yang membaiat Rasulullah SAW di atas Islam. Ini saudarinya Nu'man bin Bashir, Umaymah binti Bashir. Dan kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, beliau adalah yang pernah ikut perang Badar. Kemudian juga pernah ikut perang Uhud radhiyallahu anhu. Saya sudah menjelaskan kenapa para ahli sejarah Islam menyebutkan bahwa sahabat ini ikut perang Badar, sahabat ini tidak ikut perang Badar. Sahabat ini ikut baiat di bawah pohon, sahabat ini masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah, sahabat ini masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Salah satu sebabnya adalah karena orang yang ikut perang Badar diampuni dosanya. Orang yang ikut membaiat di bawah pohon Baitur Ridwan juga diampuni dosanya. Kemudian orang yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Makkah, penaklukan kota Makkah itu tahun 8 Hijriah. Itu lebih istimewa dibandingkan orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam setelah penaklukan kota Makkah. Meskipun kedua-duanya istimewa, ya. Jadi mereka disebutkan sering oleh para ahli sejarah Islam seperti itu. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Nu'man bin Bashir salah satu keistimewaannya adalah awal mauludin wulida lil ansar ba'da hijratin Nabi SAW. Anak pertama dilahirkan dari kaum Ansar setelah Rasulullah SAW hijrah. Anak pertama dilahirkan dari kaum Ansar setelah Rasulullah SAW hijrah. Berarti kalau kita perhatikan umur beliau itu 10 tahun. Nabi Muhammad SAW wafat, umur beliau berarti 10 tahun. Nah di sini nanti ada kisah dari ada pembicaraan di dalam ilmu hadis. Apakah anak kecil kalau mendengar hadis di masa kecil kemudian dia riwayatkan sudah dewasa diterima hadisnya atau tidak? Maka jawabannya adalah diterima. Jawabannya adalah diterima. Baik. Apa keistimewaan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu? Salah satu keistimewaannya adalah air liur Rasulullah SAW berkumpul dengan air liur Nu'man bin Bashir. Karena Nu'man bin Bashir ketika dilahirkan dibawa kepada Rasulullah SAW lalu ditahnik. Tahnik itu Rasulullah SAW mengunyah kurma, kemudian sedikit dari bagian kurma yang sudah dikunyah dimasukkan ke dalam mulut Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ustaz, apakah ini khusus dimiliki oleh Rasulullah SAW saja? Maka jawabannya, tidak ada manusia yang tubuhnya penuh dengan berkah kecuali Rasulullah SAW. Ya, keringatnya, bahkan Ummu Salamah pernah memerah keringatnya, kemudian dijadikan sebagai obat. Kemudian keringatnya lebih wangi daripada minyak wangi misik. Sallallahu alaihi wasallam. Dan air wudunya, para sahabat Nabi berwudu dari bekas wudunya Rasulullah SAW, bahkan bekas wudunya Rasulullah SAW. Dan tidak ada yang memiliki itu kecuali Rasulullah SAW. Kemudian juga rambut Rasulullah SAW dijadikan sebagai sebuah alat untuk sarana mengobati. Ini kalau ada yang sakit di zaman para sahabat, maka bekas rambut Rasulullah SAW diletakkan di dalam mangkok yang diisi air, lalu setelah itu diruqyah lalu diminum. Ini kalau rambut beneran. Adapun artefak yang ada di Indonesia terutama
rambut beliau sekitar 1,5 meter gitu, nah itu dusta bohong. Ya. Dan bisa dipastikan itu tidak benar karena tidak ada sanad yang menunjukkan akan hal itu. Tapi kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dan lalu tahnik boleh nggak Ustaz? Jawabannya iya boleh. Dan itu sunnah Rasulullah SAW, agar sang bayi merasakan sesuatu yang manis sebelum dia menyusu dari ibunya. Lalu apakah harus dengan air liur orang yang dianggap saleh atau orang alim? Jawabannya adalah tidak harus. Bahkan jika orang tuanya ingin, itu lebih utama. Kenapa? Karena tadi ketika Rasulullah SAW yang melakukan itu, maka itu khusus milik Rasulullah SAW. Di air liurnya itu khusus milik Rasulullah SAW. Tidak ada air liur yang berkah dan penuh dengan keberkahan kecuali Rasulullah SAW. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz kan sama-sama saleh, Nabi saleh, kemudian siapa orang alim ini juga saleh, kan sama-sama saleh. Maka jawabannya syattana bainahuma. Jarak kesolehan antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang saleh di dunia ini tidak bisa dibandingkan. Dan jawabannya juga, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak pernah bertabaruk dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, padahal mereka adalah manusia-manusia terbaik setelah para rasul, para nabi. Nah, begitu. Jadi pendapat yang lebih kuat bahwa tidak bisa bertabaruk dengan bekas orang saleh kecuali Rasulullah SAW. Makanya seperti misalkan kopi ini Bang Zul, ya kopi kalau belum habis jangan direbut ya. Dijual. Diisi lagi, dijual seterusnya. Baik. Kemudian ada perkataan-perkataan beliau yang menarik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa beliau berkata, la an akuna dha'ifan fi ta'atillah ahabbu ilayya min an akuna qawiyan fi ma'siyatih. Sungguh aku lemah di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, lebih aku sukai dibandingkan aku kuat di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lemah itu maksudnya gini, perkataan beliau itu maksudnya kita kadang sholat lemah gitu ya. Sholat 2 rakaat kemudian itu saja berat, lemah di dalam mengerjakan ketaatan, lebih disukai oleh Nu'man bin Bashir daripada bermaksiat, daripada kuat dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keistimewaan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, cerita beliaulah yang akhirnya keluar hadis tentang bahwa orang tua wajib adil terhadap anak-anaknya ketika memberi hibah. Jadi Nu'man bin Bashir sang bapak membawa Nu'man ke hadapan Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, ini Nu'man anak saya berikan hadiah budak. Lalu kata Rasulullah, apakah seluruh anakmu engkau berikan budak? Kata Rasulullah, kata Bashir sang bapak, tidak. Nah, kemudian keluarlah hadis Rasulullah SAW, i'dilu baina auladikum, berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Atuhibbu an yakunu fil birri sawa. Nih sebabnya kenapa harus adil. Apakah kamu ingin mereka semua anak-anak kita berbakti yang sama dengan kita? Ya, sebuah konsekuensi yang diperhatikan akan memperhatikan. Sebuah konsekuensi yang dilalaikan maka juga akan melalaikan. Itu konsekuensi dasar dalam berhubungan, ya. Yang perhatian dengan anak, maka anaknya akan memperhatikan. Sedangkan yang tidak diperhatikan, maka anaknya juga tidak akan memperhatikan. Nah, makanya harus adil. Nah, ini salah satu keistimewaan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau wafat tahun sekitar 65 Hijriah
dan umur beliau 64 tahun. Adapun hadis ini, pentingnya apa hadis ini? Hadis ini kata Imam Ahmad rahimahullah adalah sepertiga Islam. Hadis yang akan kita pelajari ini. Jadi Islam itu dalam 3 hadis. Yang pertama, innamal a'malu binniyat, hadis tentang niat. Yang kedua, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad, yang mengada-ngada dalam perkara kita maka itu amalannya tertolak. Yang ketiga, al halalu bayyin wal haramu bayyin, yang halal jelas, yang haram jelas, yang tidak jelas samar-samar adalah perkara syubhat. Nah, ini menunjukkan bahwa istimewanya hadis ini yang akan kita pelajari, dia adalah sepertiga Islam. Kalau hadis tentang niat berkaitan dengan qalbu, keikhlasan. Hadis tentang bid'ah berkaitan dengan timbangan amal saleh, apakah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Hadis tentang halal, haram, dan syubhat berkaitan dengan harta yang didapat, apakah halal ataukah haram. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadisnya. Penulis mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Apa sih yang halal itu? Para ulama mengatakan pengertian halal adalah malam yarid dalilun ala tahrimi atau bitahrimi, yang belum ada dalil tentang keharaman, itu halal. Jadi kalau tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran atau hadis, apakah itu haram atau tidak, maka itu berarti halal. Contoh kopi, nggak ada dalilnya dalam Al-Quran. Ya, Nescafe apalagi nggak ada dalil dalam Al-Quran. Ya. Atau yang lain-lain. Ya. Nggak ada dalilnya dalam Al-Quran. Akan tetapi berarti itu halal. Nah, ini kaidah. Sesuatu yang tidak ada dalilnya, pengharamannya itu adalah apa? Halal. Itu kaidahnya, ya. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni, wa sakata an asya'a rahmatan min ghairi nisyan fala tabhathu anha. Allah mendiamkan tentang perkara yang begitu banyak sebagai kasih sayang dari Allah, tanpa kelupaan dari Allah, maka jangan kamu cari-cari hukumnya. Jangan kamu cari-cari hukum. Maka berarti sekali lagi, apabila tidak ada dalil keharaman, maka perkara tersebut apa? Halal. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, di sini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu adalah jelas. Apa saja perkara yang halal, ya. Seperti misalkan yang disebutkan oleh para ulama saat menjelaskan hadis ini, di antaranya adalah yang merupakan sesuatu benda yang dipakai. Apa itu? Selain hewan, pakaian, tempat tinggal, itu halal. Kemudian juga yang merupakan hasil dari hewan selain yang diharamkan, seperti susu, minyak misik, bulu domba, kemudian juga telur. Ini sesuatu yang dihalalkan. Kenapa? Karena tidak ada dalil pengharamannya. Maka pada saat itu segala macam harta benda yang berharga itu halal, kecuali yang membahayakan. Ini Pak ikhwan dirahmati Allah. Kemudian termasuk di dalamnya juga adalah seluruh tumbuh-tumbuhan, biji-bijian halal.
kecuali yang membahayakan tubuh dan akal, seperti minuman khamar dan seluruh hal yang memabukkan dan menghilangkan akal. Ini para ikhwan dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Kalau hewan bagaimana Ustaz? Batasannya hewan ini halal atau tidak? Maka setiap apa saja yang dibolehkan untuk dimakan halal. Ya. Dan setiap apa saja yang tidak diperbolehkan untuk dimakan haram. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian itu tadi perkara yang halal. Jadi yang halal adalah seperti biji-bijian, buah-buahan, kemudian binatang ternak, onta, sapi, kambing, ya. Maka itu semua adalah halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, dan selama sampai kepada kita dengan cara yang halal. Contoh, seseorang mendapatkan buah apel, halal tidak? Halal. Tapi dia dapatkan dengan mencuri, menjadi haram. Nah, begitu maksudnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haramu bayyin. Yang haram jelas. Seperti apa? Khamar, yang memabukkan. Bangkai, menikahi mahram. Menikahi mahram itu dosa besar. Nah, dua perkara ini, yang halal yang haram, diketahui oleh orang umum dan orang khusus. Orang khusus yang saya maksud adalah para ulama. Dua perkara ini diketahui oleh orang umum dan orang khusus. Yang halal jelas, yang haram jelas. Meskipun tidak belajar agama mendalam, orang tahu bahwa ini halal, ini haram. Dan tadi saya katakan batasan halal adalah setiap yang tidak diharamkan, setiap yang tidak ada dalil pengharamannya, itu halal. Jual beli juga begitu, transaksi apapun juga begitu. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, menjadi apa? Halal. Sedangkan di sini ada perkara yang ketiga yang disebut dengan mushtabihat. Mushtabihat atau perkara-perkara syubhat. Ini adalah perkara antara halal dan haram. Tidak merupakan halal yang jelas, tidak juga merupakan haram yang jelas. Nah, perkara-perkara syubhat ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali para ulama. Ya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali para ulama. Nah, ini para ikhwan. Jadi dalam dunia ini ada tiga hal. Halal dan haram itu antara kutub utara, kutub selatan. Antara timur dan barat. Ya. Halal, haram. Jelas itu. Kehalalannya, jelas keharamannya. Nah, di antara keduanya ini adalah perkara yang syubhat. Nah, perkara halal dan haram diketahui oleh semua orang. Yang umum, yang khusus diketahui. Sedangkan yang syubhat hanya diketahui oleh orang-orang yang khusus, yaitu orang-orang ahli agama. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Ali Imran. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-7. Perhatikan ya. Huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dialah Allah yang menurunkan Al-Qur'an kepada kalian. Di antara isinya ada yang ayat-ayat yang jelas. Itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an. Dan yang lain adalah ayat-ayat yang mushtabihat, yang samar-samar. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian yang mustabihat, sebagian perkara syubhat, ayat-ayat yang syubhat, untuk menimbulkan fitnah dan juga mencari
penafsiran-penafsiran yang menyimpang. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tidak ada yang mengetahui penafsiran-penafsiran tersebut kecuali Allah. Sedangkan orang yang beriman bagaimana? Warasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Orang-orang yang dalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang syubhat. Jadi tugas kita kalau ada perkara syubhat, maka kembalikan kepada dalil. Lu catat baik-baik. Tugas kita kalau ada perkara syubhat, kembalikan kepada apa? Dalil. Seperti di Indonesia ada yang ngaku jadi Imam Mahdi. Lihat nggak di media sosial? Ada yang mengaku jadi Imam Mahdi. Maka pada saat itu tugas kita mengembalikan kepada syubhat, kepada dalil yang muhkam, yang jelas. Cari dalil dari Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih tentang sifat-sifat Imam Mahdi. Contoh yang lain lagi. Ada orang mengatakan, kumpul kebo boleh. Bahkan itu termasuk daripada disertasi S3. Ya, seorang profesor. Gitu. Nah, maka pada saat itu jangan sibuk membantah. Maka kembalikan kepada dalil. Apa yang dimaksud dengan kumpul kebo? Apakah dia berzina atau tidak? Selalu seperti itu. Itu kaidah. Perkara yang syubhat dikembalikan kepada apa? Dalil. Dari Al-Quran, hadis Rasul yang sahih. Contoh yang lain lagi. Ada yang mengatakan khamr di tanah Arab haram karena dia sifatnya panas dan udara di tanah Arab panas. Minum khamr mendatangkan kematian, makanya diharamkan. Syubhat itu. Syubhat. Maka dikembalikan kepada dalil. Dalilnya apa? Maka khamr adalah haram, ya. Sedangkan kata mereka, kalau seandainya di kutub utara, ya, maka halal. Kenapa? Karena dingin. Karena dingin. Ini syubhat, kembalikan kepada dalil. Ya, kembalikan kepada dalil. Nah, itu syubhat di dalam kaidah di dalam menghadapi syubhat. Baik. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu bersabda, maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Jadi kalau ditanya apa itu syubhat, perkara yang samar dalam agama. Siapa yang mengetahui perkara tersebut? Hanya para ulama. Bagaimana sikap kita menghadapi syubhat? Mengembalikannya kepada dalil. Jangan dibantah, kembalikan saja kepada dalil. Oh iya, Anda mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, tapi dalil kami ini selesai. Oh iya, Anda mengatakan bahwa ada 12 imam yang maksum, tapi dalil kami ini bahwa tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Kemudian ada yang mengatakan, oh ada yang mengaku mengetahui akan hal gaib dan terbukti. Oh iya, tidak. Mengapa terbukti? Tetapi dalil kami adalah ini, bahwa alimul ghaibi wasyahadah fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul. Allah Maha mengetahui hal gaib dan Allah tidak memperlihatkan hal gaibnya kecuali kepada yang diridainya. Tidak Allah perlihatkan kepada seorang pun. Nah, jadi jangan heran dan jangan juga semuanya harus dibantah. Kembalikan saja kepada dalil. Kalau ada perkara yang aneh-aneh di tengah masyarakat, kembalikan kepada apa? Itu sudah cukup. Ya. Jangan main perasaan mendengar retorika orang. Ya, contoh misalkan, video saya agak viral. Di antaranya kata saya waktu itu, sebagian berkata Rasulullah SAW tentang musik. Berkata Rasulullah SAW bahwa alat-alat musik diharamkan. Sedangkan berkata orang biasa, alat musik yang diharamkan adalah ketika suara sendok
didengar oleh tetangga yang sedang kelaparan. Indah perkataannya, seperti care terhadap orang-orang miskin, ya. Dan memang seperti itu syubhatnya. Jadi Allah berkata, inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya termasuk penjelasan adalah termasuk sihir adalah kata-kata yang indah, retorika yang indah. Nah, itu termasuk daripada hal yang membuat orang kadang terkecoh, pendekatan dengan kata-kata. Nah, itu adalah perkara syubhat. Dan saya pesan, syubhat ini lebih dahsyat daripada syahwat. Hasil daripada orang terkena syubhat. Imam Ibnu Qayyim pernah berkata, inna syubhat tudfa'u bil yaqin. Syubhat itu ditangkal dengan keyakinan. Kemudian beliau juga mengatakan, keyakinannya adalah kembalikan kepada dalil. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa wa fitnatus syubhat a'zamul fitnatain. Dan godaan syubhat lebih dahsyat daripada dua godaan, syubhat syahwat. Syubhat lebih dahsyat godaan. Kenapa? Ma'aluha ilal kufri wan nifaq wasyirik. Ujung dari syubhat adalah kekufuran, kesyirikan, kemunafikan. Ujung dari syubhat adalah kekufuran, kesyirikan, kemunafikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ujung dari syahwat zina, ya, minum khamar, tapi tidak sampai kepada kesyirikan, kekufuran. Tapi kalau ujung syubhat, kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, maka hati-hati dengan syubhat ini. Dan dia menyambar-nyambar. Wa syubhatul khattafah. Syubhat itu menyambar-nyambar. Kayaknya benar. Ya, kayaknya benar. Baik. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembala hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hal yang dibicarakan tentang syubhat. Jadi, bagaimana sikap seorang muslim ketika mendapati syubhat? Menjauhinya. Jangan masuk ke dalamnya. Dan apabila seseorang menjauhinya, maka dia akan selamat agama dan kehormatannya dengan menjauhi hal tersebut. Kenapa demikian? Karena orang kalau sudah terkena syubhat, maka dia bisa dipastikan lambat laun dia akan masuk ke dalam perkara yang haram. Ya, lambat laun dimasukkan ke dalam perkara yang haram. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang menggembala kambing. Misalkan ini meja ini tempat penggembalaan kambing. Nah, ini di luar ini tidak boleh digembala. Atau saya balik, ini tempat karena rumputnya bagus, kemudian dirawat rumputnya, maka hanya kambing-kambing tertentu yang digembalakan di dalam sini. Adapun penggembala biasa jangan mendekati batasan ini. Kapan mendekati batasan ini, maka niscaya bisa dipastikan akan masuk. Ya. Nah, sama dalam zaman sekarang para ikhwan dirahmati Allah. Perkara syubhat yang berkaitan dengan mata. Kapan seseorang masuk ke dalam hal yang syubhat berkaitan dengan mata, maka mau tidak mau dia akan bermaksiat dengan matanya. Syubhat dengan harta yang haram, maka jangan mendekat. Kapan dia mendekat, pasti dia akan makan harta yang haram. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa
Setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah qalbu. Para ikhwan yang dirahmati Allah, qalbu itu adalah segumpal daging yang ada pada diri manusia, dan tempatnya ada di dada bagian kiri. Dan semua manusia mempunyai qalbu. Rasulullah SAW mempunyai qalbu. Cuma Rasulullah SAW qalbunya sudah dibersihkan oleh Jibril. Di setiap diri manusia ada qalbu, dan di dalam qalbu itu ada segumpal darah yang hitam. Rasulullah SAW ketika umur 4 tahun atau 2 tahun lebih, beliau didatangi oleh Jibril. Kemudian setelah itu ditidurkan, dibelah dadanya bagian kiri oleh Jibril alaihissalam. Dikeluarkan qalbunya, lalu di dalam qalbu itu ada bagian hitam. Dipisahkan bagian hitam ini dari qalbunya. Kemudian Jibril mengatakan pada bagian hitam tersebut, hadza hadzu syaitan. Ini bagian hitam adalah bagian syaitan yang ada pada dirimu. Maka setelah itu tidak ada yang berani dari syaitan membisikkan keburukan kepada Rasulullah SAW. Lalu setelah itu qalbunya dibasuh dengan air Zam-Zam dalam sebuah mangkok. Lalu setelah itu dikembalikan, kemudian dirapikan, dijahit kembali. Anas bin Malik mengatakan, fara'aitu athara dzalika al-mikhyat ala sadri. Aku melihat bekas dari jahitan tersebut pada dada Rasulullah SAW. Nah, apa pelajaran yang kita bisa ambil di sini? Bahwa qalbu memang ada materinya, ada segumpalan dagingnya qalbu itu. Satu. Yang kedua, yang susah dipahami adalah qalbu ada erat kaitannya dengan keimanan. Nah, ini susah dipahami. Qalbu ada erat kaitannya dengan keimanan. Makanya ada dari antara para ulama yang mengatakan qalbu itu bukan liver. Qalbu itu adalah otak. Ada yang lagi mengatakan qalbu itu adalah akal. Ada yang lagi mengatakan qalbu itu adalah perasaan. Maka yang tepat adalah qalbu segumpal daging yang ada pada tubuh manusia di sisi kiri manusia, dan dia memang ada wujudnya. Cuma qalbu setiap manusia ada darah hitamnya. Itu adalah bagian syaitan yang ada pada diri manusia. Dan Rasulullah SAW dibelah qalbunya atau dadanya 2 kali dalam sejarah beliau. Yang pertama saat umur 2 tahun lebih, yang kedua saat Isra dan Mi'raj. Sebelum Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW sudah dibersihkan qalbunya kembali. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga tadi, yang sulit dipahami adalah hubungan qalbu segumpal darah ini dengan keimanan, ketundukan, kepatuhan. Ini susah dipahami. Bagaimana caranya akan hal tersebut? Yang jelas, kemudian dari hadis ini juga qalbu adalah malikul a'dha, raja anggota tubuh. Qalbu ini raja anggota tubuh. Kalau qalbunya bersih, suci, maka anggota tubuhnya juga akan bersih. Kalau qalbunya buruk, rusak, maka anggota tubuhnya juga akan buruk dan rusak. Qalbu adalah raja anggota tubuh kita. Nah, kemudian tadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Bagaimana maksud dari hadis ini? Siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, berarti dia masuk ke dalam perkara yang haram. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Yaitu yang pertama adalah orang itu masuk ke dalam yang haram.
dia mengira bahwa itu bukan haram. Nah, itu jadinya. Dia mengira bahwa itu adalah bukan haram. Kemudian yang kedua adalah orang tersebut mendekat kepada sesuatu yang haram dan lambat laun nanti akan masuk ke dalam yang haram. Nah, ini maksudnya barang siapa yang terperosok ke dalam syubhat, itu maksudnya. Maksudnya ada dua. Apa tadi? Dia memang masuk ke dalam yang haram, tetapi dia mengira bahwa bukan haram. Ya. Yang seperti hutang piutang, riba. Sebagian orang belum tahu itu haram, maka dia akhirnya masuk ke dalam perkara syubhat yang menyebabkan dia masuk ke dalam perkara yang haram. Apa makna perkataan ini? Maksudnya adalah dia masuk ke dalam perkara yang haram, tapi dia mengira itu bukan haram. Maksud yang kedua adalah orang ini mendekat kepada yang haram. Ternyata mendekat kepada yang syubhat. Lambat laun dia masuk ke dalam perkara yang haram. Makanya para ulama mengatakan al-ma'asi baridul kufr. Kemaksiatan adalah konduktor kekufuran. Semakin banyak maksiat, semakin dia melakukan bisa masuk ke dalam kekufuran. Contoh Bani Israel, Yahudi Nasrani. Awalnya mereka bermaksiat, sampai akhirnya maksiatnya membesar, akhirnya sampai kepada membunuh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu selesai pembicaraan kita tentang perkara yang halal dan haram. Jadi ini adalah kaidah dasar, dengannya antum bisa mengetahui mana yang haram, mana yang halal. Kemudian tambahannya, para ulama mengatakan perkara yang haram itu ada dua. Perkara yang haram, yang benar-benar haram ada dua. Yang pertama, haram karena sifatnya. Bangkai diharamkan karena bangkainya. Babi diharamkan karena daging babinya. Khamr diharamkan karena najisnya. Jadi semuanya itu bangkai, daging babi, khamr diharamkan karena najisnya. Ini maksudnya para ulama mengatakan keharamannya itu benar-benar absolut, pasti haram. Kenapa? Karena sifatnya najis. Bangkai najis, kemudian daging babi sebagian ulama mengatakan najis, khamr sebagian ulama mengatakan najis. Maka apabila tiga perkara tersebut masuk ke dalam sesuatu, dia jadi apa? Haram. Itu faedahnya, ya. Jadi haram yang absolut, yang pasti itu dua macam. Yang pertama adalah haram karena sifatnya, seperti bangkai, seperti daging babi, seperti minuman khamar. Maka mereka ini semuanya najis. Kalau tercampur dengan sesuatu yang cair, maka berarti haram dengan kesepakatan para ulama. Khamar campur dengan air haram. Daging babi campur dengan air haram airnya. Kemudian bangkai campur dengan air haram airnya. Dengan kesepakatan para ulama, ya. Terutama jika berubah warna, rasa, dan bau. Tiga. Warna, rasa, dan bau. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, haram pasti absolut haramnya
Tapi bukan karena sifatnya atau zatnya tadi, tetapi karena hal yang dihasilkan dari sesuatu tersebut. Seperti mencuri, barangnya jadi haram. Bukan barangnya, zatnya barang tersebut yang haram, tetapi karena itu adalah barang curian, maka barangnya jadi haram. Ya, tas ini misalnya, ini halal, ya. Tetapi ketika dia jadi dicuri, jadi barang curian, maka ini menjadi haram. Nah, jadi keharaman yang absolut ada dua. Berdasarkan zatnya, berdasarkan sebab mendapatkannya. Nah, begitu lebih mudah ya untuk dipahami. Keharaman absolut ada dua. Berdasarkan zatnya atau sifatnya. Dan yang kedua berdasarkan cara mendapatkannya. Berdasarkan zatnya atau sifatnya adalah seperti apa tadi? Bangkai. Kemudian babi, kemudian khamar, karena dia najis. Maka apabila tercampur dengan sesuatu cair, maka sesuatu yang cair tersebut menjadi haram. Terutama apabila berubah warnanya, rasanya, dan baunya. Yang kedua, keharaman yang absolut yang kedua adalah keharaman karena cara mendapatkannya. Seperti apa? Barang curian. Uang dapat 1 triliun di sebuah rumah yang bergaji 1 juta. Ya, itu antara dua, korupsi atau ya. Nah, bedanya apa? Kalau yang kedua ini, dia bercampur dengan sesuatu yang halal, tidak mengharamkannya. Saya beri contoh misalnya, ada orang mencuri, ya. Kemudian yang dicuri adalah gandum. Dan gandum ini bercampur dengan gandum yang dia miliki secara halal. Beras, orang nyuri beras. Saya bercanda ya. Saya beli beras 1 kilo, tapi saya curi berapa gram gitu. Lalu tercampur. Apakah ini halal atau haram? Subhan. Kaedahnya, karena dia diambil dengan cara yang haram, maka zat ini haram. Yang diambilnya haram. Tapi kalau sudah tercampur, maka tidak ada yang mengharamkan dari ini. Kenapa? Karena dia adalah masih dalam perkara yang halal. Beda dengan tadi. Ini zatnya ini haram nih. Tercampur dengan air. Dengan air. Ya, maka airnya menjadi haram. Karena najis. Ya, karena najis. Nah, seperti itu. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak, tetap haram. Kalau seandainya dia kecampur dengan uang kita, maka akhirnya kita tidak tahu mana uang yang diharamkan tadi. Maksudnya tidak mempengaruhi sebagaimana bangkai masuk air, sebagaimana khamar masuk air, ya, tidak mempengaruhi sebagaimana daging babi masuk air. Paham ya? Jadi zatnya dia tetap haram, tapi ketika dia bertemu dengan yang lain, dia menjadi ketidaktahuan mana yang haram, mana yang halal tersebut. Baik. Saya nyarikan faedah yang lain lagi. Nah,
penyebab perkara itu menjadi syubhat? Jawabannya adalah karena tidak ada dalil yang tegas. Tidak ada dalil yang tegas. Baik dari Al-Quran atau hadits Rasulullah SAW. Yang kedua, karena dalilnya antara sahih atau tidak sahih. Yang kedua adalah antara sahih atau tidak sahih. Akhirnya, para ikhwan yang dirahmati Allah, menjadi syubhat. Akhirnya menjadi syubhat. Kemudian, faedah selanjutnya. Jika terkumpul yang halal dan haram, maka didahulukan yang haram. Jika terkumpul yang halal dan haram, maka didahulukan yang haram. Contoh, ada seorang muslim menyembelih dan orang Majusi ikut-ikutan nyembelih. Jadi tangannya orang Majusi tersebut ikut dengan tangan orang muslim. Halal nggak sembelihannya? Kaedahnya tadi bagaimana? Jika terkumpul halal dan haram, maka yang didahulukan adalah apa? Haram. Yang haram. Berarti dia haram. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sama tadi. Jika harta curian bercampur dengan harta yang halal, maka berarti haramkan itu. Karena kita nggak tahu mana ini yang curian, mana yang halal. Kecuali kalau tahu jumlahnya. Saya beri contoh misalnya, beras curian digabung dengan beras belian yang halal. Maka apa yang harus kita lakukan? Pilih satu-satu. Jadi apa? Itu kaidah Pak. Jika terkumpul hal yang halal dan yang haram, maka dikuatkan, dilebihkan adalah yang haram. Dan itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang menjauhi syubhat, dia menyelamatkan agama dan kehormatannya. Baik. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, Ustaz, ada perkara-perkara yang kalau begitu ada perkara-perkara yang tidak disebutkan dalilnya, berarti halal. Maka jawabannya apa tadi? Iya. Jika ada perkara yang tidak disebutkan dalil keharamannya, maka dia menjadi halal. Maka dia menjadi apa? Halal. Baik. Seperti apa contohnya? Contohnya rokok. Bagaimana jawabnya? Haram. Baik, haram harus pakai dalil karena harus ada dalilnya. Kan tadi kita katakan yang tidak ada dalil pengharaman menjadi halal, itu kaidahnya. Memberikan dampak buruk. Bagus. Berarti ada dalil yang tegas keharamannya, ada dalil yang merupakan sarana sampai menjadi haram. Paham nggak maksud saya? Yang dalil yang tegas keharamannya seperti apa dalam Islam? Enggak, makanan konsumsi. Babi, khamar, bangkai. Khamar itu pengertiannya setiap yang memabukkan, itu khamar. Setiap yang menghilangkan akal itu khamar. Seperti babi, bangkai, kemudian minuman memabukkan, lagi darah. Ini jelas keharamannya toh. Dan kemudian sembelihan yang tidak menyebut nama Allah, atau sembelihan yang seorang muslim tidak menyembelih, tapi orang selain Islam yang menyembelihnya, orang-orang musyrik. Maka ini haram. Jelas itu. Oke, baik ya. Nah, sekarang ada perkara-perkara yang tidak ada dalil tegas keharamannya, seperti rokok tadi. Nah, maka bagaimana mengharamkannya? Karena mereka mengatakan nggak ada itu rokok fulan, innallaha harrama rokok fulan.
Allah telah mengharamkan rokok pun enggak. Mana dalil tegasnya? Kalian pakai kaidah setiap yang belum ada dalil pengharamannya maka itu halal. Kami memakai itu. Jawabannya adalah di dalam Islam ada zatnya yang haram seperti yang dijelaskan tadi, babi, bangkai, darah dan seterusnya. Dan di dalam Islam ada dalil-dalil yang menghantarkan kepada sesuatu sarana menjadi haram. Contoh rokok. Rokok haram bukan pada zatnya akan tetapi akibat dari merokok tersebut. Di antaranya rokok membunuhmu. Ya? Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wala taqtulu anfusakum." Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Jadi secara zat dia tidak haram. Tetapi dilihat keharamannya dari sarana yang menghantarkan kepada yang haram. Paham maksud saya? Hah? Paham nggak? Rokok tidak najis. Tidak najis. Ada zat-zat yang haramnya jelas. Zatnya haram. Khamar, babi, bangkai, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Ini zatnya apa? Haram. Dalilnya tegas, jelas. Tapi ada barang-barang yang tidak ada dalil keharamannya, tetapi diharamkan dengan cara yang lain, yaitu apa? Akibat mengerjakan perkara ini maka menghantarkan kepada sesuatu yang haram. Seperti bunuh diri haram. Nah, merokok termasuk daripada bunuh diri pelan-pelan. Mubazir haram. Nah, merokok termasuk daripada mubazir. Bahkan lebih parah daripada orang mubazir. Ada orang nih membakar duit. Selesai, 100 real, 200 real dia bakar. Sedangkan di sini dia membeli uang dengan realnya untuk rokok, lalu dia bakar. Mana yang lebih parah dari dua ini? Yang satu adalah mubadzir, diharamkan dalam agama Islam. Yang satu apa? Mubadzir plus, ya, berbuat buruk kepada diri sendiri dan kepada orang lain, ya, terutama orang lain, terutama anak istri. Ya, dan saya sudah menjelaskan pada waktu itu, seorang suami yang baik adalah menjaga penampilan di hadapan istrinya. Salah satu penampilannya adalah bau mulut. Ya, nah ini harus dipahami baik-baik. Jadi ada dalil yang mengharamkan zat. Itu ada dalil yang memang dia tidak halal, tidak haram, tetapi diharamkan dengan sebab yang lain. Contoh yang lain lagi, misalkan seorang perempuan berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Ada dalilnya yang haram, ada dalilnya yang haram. Yang mengharamkan maksudnya. La yakhluwanna rajulun bimra'ah illa kana thalithu masyhur. Jangan sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali pihak ketiganya adalah syaitan. Baik. Apabila ini terjadi di dalam mobil, kacanya tidak gelap, berarti tidak berdua-duaan, Ustaz. Hah? Kacanya putih, tidak berdua-dua, berarti boleh dong, karena tidak berdua-dua. Jawabannya apa? Sama tadi. Dia merupakan sarana yang bisa saja menghantarkan kepada yang haram. Makanya harus dijauhi ibu-ibu yang diantar oleh sopirnya tanpa ada mahramnya. Hah? Di dalam lift. Nah, di dalam lift ada hukum yang namanya kedaruratan dalam agama Islam. Hal yang darurat maka tentunya
beda dengan hal yang biasa. Tapi hatta walau di dalam lift pun, kalau seandainya kita bisa mengelak, maka lebih baik kita bisa mengelak. Jika misalkan ada satu nunggu di sini laki-laki, satu nunggu di sini perempuan, kemudian dia masuk di lift, liftnya lantai 21, lama, gitu kan? Maka lebih baik kita laki-laki menunggu, silakan. Jangan ambil kesempatan dalam kesempitan. Paham ya? Nah itu kira-kira yang bisa sampaikan. 1 jam sudah, alhamdulillah. Nah, ada pertanyaan? Nah, kan di bawah banyak coklat, Ustaz. Coklat produksi dari negara kafir gitu. Di sini kan nggak ada lambang halalnya kayak Indonesia gitu. Nah, sikap kita seperti apa sih, Ustaz? Kan karena bisa jadi dia satu pabrik sama hal yang haram gitu, Ustaz. Kita tidak tahu gitu. Apakah kita boleh beli dan makan atau enggak? Saya belum mengetahui ya sistem di negara ini. Tetapi yang kami ketahui bahwa mereka mempunyai juga bidang fatwa dan juga bidang keharaman di dalam fatwa tersebut. Maka tentunya apa yang masuk di sini sudah mereka sortir. Maka tidak mengapa. Beda lagi dengan perkara yang boikot ya. Nah, boikot itu begini. Boikot itu adalah urusan negara secara resmi. Jika negara memboikot, maka pada saat itu rakyat wajib ikut memboikot. Seperti kejadian Denmark pada waktu itu. Saya masih ingat tulis sama Ustaz Firanda Hafizahullah, ketika Denmark menjelekkan Nabi Muhammad SAW. Ya, karikatur tahun berapa itu ya. Kemudian kita demi kolbu kita ingin menghinakan negara tersebut. Ya, setiap ada orang yang main-mainan aneh-aneh, ini Denmarki. Mainan yang gak manfaat itu Denmarki. Seperti orang main lato, kotak-kotak. Denmarki. Ya, anggap saja seperti itu contohnya. Artinya nggak ada manfaatnya gitu. Denmarki. Kita rendahkan sesuatu yang ingin kita rendahkan. Karena kita kolbu kita harus merendahkan orang karena telah mendengarkan Rasulullah SAW. Nah, waktu itu negara Arab Saudi memboikot secara negara. Habis itu, nah, kita pun secara rakyat tidak boleh untuk mengkonsumsi. Kalau mengkonsumsi berarti kita berdosa. Gitu ya. Itu peraturan negara. Nah, sekarang di negara kita atau negara ini tidak ada peraturan itu untuk memboikot produksi Israel. Saya tidak tega untuk menyebut Israel karena Israel itu kan nama Nabi Yakub Israel misalnya produksi itu. Maka pada saat itu kita boleh saja untuk memboikot dari diri kita atas produk tersebut karena pembantaian genosida yang terjadi kepada kaum muslimin yang ada di Palestina. Tapi kita tidak boleh mengatakan kamu kenapa enggak memboikot karena tidak ada. Nah, itu bukan kewenangan kita. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, kalau seandainya di sini tidak ada yang halal ataupun bagian penghalalan pengharaman, maka saya yakin tetap ada. Cuma mereka mungkin lebih luas atau lebih mudah daripada di Indonesia. Tapi tetap yakin tetap ada. Nah, lalu Ustaz gimana yang ada di sana di supermarket ini? Maka jawabannya berdasarkan kewenangan yang ada di negara ini, maka dia tetap halal secara asal. Kalau ingin wara. Apa pengertian wara? Meninggalkan yang halal karena dikhawatirkan terprosok ke dalam yang haram, maka silakan. Tetapi tidak bisa kita mengingkari orang yang ingin beli coklat itu. Paham ya? Allah. Nah, silakan Pak. Ya, Ustaz. Makasih Pak Ustaz, kajian yang menarik. Real cash Pak Ustaz, agak sedikit sulit ya Pak Ustaz ketika kita memisahkan mana harta yang haram dan halal. Contoh gini, kita menerima honor-honor kegiatan yang
kalau dibilang ragu gitu. Contohnya konseling 5 hari, realnya cuma 3 hari, kita terima 5 hari, langsung honor-honor kelompok kerja yang kalau bilang ini kayaknya banyak abu-abunya. Akhirnya kami bersepakat, ya udah kami terima, tapi jangan dijadikan bahan konsumsi, diberikan beras atau dibawa ke rumah. Akhirnya kita berikan barang seperti stik golf, raket bulu tangkis, udah Bu terima aja, atau nggak sampai dimakan ke orang rumah, atau diberikan bensin ya. Akhirnya imbasnya ya agak sedikit menyiasati puasa. Mohon petunjuk, makasih. Ya, itulah syubhat. Itulah syubhat. Makanya kita katakan nanti halal jelas, haram jelas. Yang diantara keduanya belum ada dalilnya, itu adalah perkara yang syubhat. Tugas kita sebenarnya adalah menjauhi. Lebih selamat lagi Pak caranya, kita terima, kita alihkan kepada kepentingan kaum muslimin. Jangan kita yang mengambil. Hatta stik golok. Seperti misalkan jalan, pembangunan jembatan, WC umum, sanitasi di desa-desa masih jauh sekali dari kata bersih, sanitasi. Mungkin harga stik kalau Mbak Budi bisa untuk sanitasi di desa. Bisa. Nah, iya kan? Betul. Iya, karena barangnya mahal, itu olahraga mahal. Saya pernah bertemu dengan orang yang memang ahli golf dan beliau main golf. Beliau mengatakan, Pak, saya tanya apa yang Bapak dapat dari golf? Itu mengatur emosi, misalnya. Ya kan? Betul. Mengatur emosi, mengatur bagaimana bisa bergaul dengan orang. Banyak faedahnya dari main golf. Tetapi kayak katakan tadi, kalau seandainya itu dapat dari syubhat, kita nggak yakin nih. Nah ini syubhat Ustaz. Kita tahu di situ ada penipuan. Tapi kan kita dikasih. Mau nolak gimana? Mengembalikan nanti teman-teman kita juga bingung. Mereka ada yang ambil juga, maka dikumpulkan, kemudian dialihkan kepada kepentingan kaum muslimin. Semakin kita berusaha, semakin Allah ngasih petunjuk. Dan semakin ringan hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ganjaran Ustaz? Sedangkan kita memberikan hasil uang ke kaum muslimin, umat. Bagus pertanyaannya. Dari hasil yang kami ragu nih, syubhat kali. Ini syubhat. Tapi ketika dia pindah kepada sesuatu dari kaum muslimin misalkan, bahkan saya melihat atau saya berpendapat harta itu berhak untuk diberikan kepada orang-orang yatim, miskin yang mereka ingin melanjutkan sekolah. Nah, itu berhak, itu tidak mengapa. Bukan hanya untuk kepentingan-kepentingan yang direndahkan, pembuatan jalan, pembuatan WC dan seterusnya. Boleh digunakan untuk itu. Ketika harta syubhat pindah ke dalam proyek yang halal dengan cara yang halal, Bapak berikan, dia nggak ngambil nyuri dari Bapak. Bapak berikan berarti dia dapat harta halal untuk dianya, bukan untuk bapaknya. Kenapa? Sampai ke dianya caranya halal. Bisa dimaklumi Pak? Lebih luas lagi, bahkan kalau kita berikan ke istri. Wah asik nih kata istri. Ya menang banyak saya ini. Itu boleh. Kenapa? Asal hukumnya ya Pak ya. Boleh. Kenapa? Karena pindah dari bapak ke istri dengan cara yang halal, yaitu diberi hadiah. Itu kaidah Pak. Kecuali harta curian, nah itu nggak boleh dikasih. Bapak nyuri tas, lalu kasihkan kepada orang miskin, nggak boleh, itu Robin Hood. Itu nggak boleh. Paham ya, Pak? Siap. Jadi berusaha semaksimal mungkin. Kalau sudah ada dalam hati ini sesuatu yang tidak, ini nggak enak, nggak halal, ya sudah kumpulkan, letakkan di kamu untuk membangun masjid. Pernah saya bangun. Nah bagus nih pertanyaan. Bangun masjid gimana? Ini Ka'bah ini Pak. Saya pernah cerita di BIS 3 kemarin. Ya, saya dapat tugas di BIS 3.
Ya, saya ceritakan bahwa Ka'bah itu membangunnya ada 5 generasi. Pertama Nabi Ibrahim, kemudian setelah itu orang Quraisy, kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW, lalu setelah itu Abdullah bin Zubair, kemudian setelah itu Ottoman, Turki. 5 itu ya. Nah, mereka ketika orang Quraisy ingin membangunkan Ka'bah ini sering sekali mau hancur, Pak. Karena kalau hujan mereka banjir, mau hancur. Nah, ada pembangunan pada saat itu. Lalu mereka sepakat, jangan membangun dari harta yang haram. Padahal harta mereka sebagian besarnya haram. Dari mana? Riba. Mereka hutangnya riba. Maka tetapi untuk itu mereka tidak mau. Makanya waktu itu hampir tidak jadi ini, habis uangnya, habis yang halal mereka miliki. Nah, dari sini kita pelajaran kalau masjid lebih baik jauhi dari harta yang haram. Karena orang musyrik Quraisy saja membangun Ka'bah tidak dari harta yang. Nah, itu kesepakatan mereka. Itu kesepakatan. Dan saya pesan kepada bapak-bapak yang dapatkan syubhat seperti itu, ada ayat berbunyi walladzina jahadu fina lahdiyannahum subulana. Yang berusaha untuk tetap on the track di jalan kami akan dukung dia. Nah, ya. Melanjutkan pertanyaan Pak Budi tadi. Jadi case seorang mendapatkan mau dikasih gratifikasi. Nyata-nyata ini uang buat kamu. Kawan ini sudah berusaha untuk belajar. Kalau tidak mau saya kasihkan aja ke masjid. Dikasih alamatnya. Dikasihlah ke masjid itu. Setelah sekian prosesnya akhirnya si orang ini membangunkan masjid itu sampai selesai. Itu karena terus begitu. Karena dikasih ini 100 juta buat kamu. Jangan, saya tidak mau. Kasih aja ke masjid. Akhirnya dibangunkanlah masjid itu sampai jadi. Jangan si orang dari itu. Bagaimana? Bagaimana? Maka jawabannya adalah jika si pengurus masjid tidak tahu, boleh digunakan untuk masjid tersebut. Akhirnya tahu loh ini. Kalau sudah jadi, bagus sebenarnya. Kalau sudah jadi, maka tempat ibadah yang di dalamnya Allah diibadahi la tu'attal, kata para ulama. Tidak boleh diangguri. Harus dimaksimalkan penggunaannya. Saya beri contoh misalnya apa ya? Ada sebuah bank konvensional, bangun masjid untuk karyawannya, kan banyak tuh, ya. Maka Ustaz nggak boleh sholat di situ. Maka saya bilang dari mana nggak boleh sholat di situ? Dia sudah jadi masjid, maka masjid tidak boleh dihancurkan. Itu kaedahnya. Sama ketika ada kuburan dibangun di atasnya masjid, yang dibongkar mananya? Kenapa? Karena masjidnya tidak boleh dihancurkan, karena Allah diibadahi di dalamnya. Ya? Tapi kalau hukum asalnya jangan bangun masjid dengan harta yang haram. Demikian, wallah. Nah, lebih ringan sih dari pertanyaan yang tadi. Penasaran kan saya dulu sempat main musik. Ya, oke. Jadi punya satu set drum gitu di rumah. Saya udah dimainin lagi gitu, tapi saya pengen jual. Apakah saya bisa nikmatin hasil duitnya atau harus dikasih? Bagus pertanyaan. Barang-barang haram itu boleh dijual nggak? Nggak boleh. Barang-barang haram boleh dijual nggak boleh. Boleh dikasih kepada orang kafir musyrik nggak? Nggak boleh juga. Kenapa? Karena mengakibatkan dia akhirnya bermaksiat. Kalau bikin jalan hilang. Ya. Maka jawabannya adalah barang-barang yang haram itu tidak bisa dijual karena dia bukan barang yang boleh dijual. Tidak boleh dihadiahkan karena tidak bisa dipakai juga oleh orang yang baik itu muslim atau kafir ya. Nah, lalu bagaimana solusinya? Dimanfaatkan untuk selain muslim. Saja. Misalkan ada jendela yang kurang bagus, ambil tuh. Biasa. Dan saya kurang sepakat juga kalau seandainya ada yang hijrah dari Mesir, dan banyak kawan-kawan
sudah dramatis terkenal yang jadi teman saya, dan beliau sering komplain, Ustaz kenapa sih dakwahnya sekarang pakai aransemen itu dunia kami dulu Ustaz, pakai panggung itu dunia kami dulu Ustaz. Mereka komplain gitu. Ya insya Allah nanti pelan-pelan dinasihatin ya. Karena dunia ini kan dunia dakwah ini kan penuh dengan sesuatu yang baru kadang-kadang setiap zamannya. Nah, yang jelas beliau saya kurang sepakat kalau seandainya ada alat-alat itu kemudian dimasukkan ke dalam media sosial kemudian dihancurin kayak ada semacam dalam tanda kutip ya menghina orang yang melakukan itu. Ya, kita berdakwah harus smooth, harus smart, nggak boleh merendahkan orang. Yang paling utama sampaikan dalil itu. Mau menerima petunjuk dari Allah, tidak menerima kita dakwah lagi, doakan lagi. Ya, ada sebagian yang kadang-kadang menghancurkan kemudian dimasukkan media sosial. Ya kalau kita sudah bertobat sudah tobat saja. Nggak usah dalam langkah yang seperti itu. Mungkin yang membuat seperti itu juga ingin mendakwahi yang lain, tetapi lebih baik sampaikan dalil. Ya, dalil itu tidak akan pernah salah dalam berdakwah, dan itu keberkahan dalam berdakwah. Saya sering sekali melihat seorang syekh ceramahnya biasa aja, retorikanya nggak terlalu menarik gitu, tapi dalilnya disampaikan orang terima. Dalilnya disampaikan orang terima. Suatu ketika contoh misalkan ada Syekh Abdul Razak, kan imam itu adalah mengikuti makmum. Imam tugasnya apa? Mengikuti makmum. Nah, ada makmum ini semangat berdoa sehingga imam sudah duduk untuk tasyahud akhir, makmum ini masih sujud lama. Ada yang seperti itu kan? Sujud lama sekali. Lalu setelah itu baru dia bangun. Tidak berapa lama imam sudah salam. Maka Syekh mengatakan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kemudian Syekh mengatakan sepertinya doa kamu panjang tadi. Jadi Syekh tidak mengatakan kenapa dipanjangkan doa, harus mengikuti imam. Ya. Jadi harus kasih sayang dengan orang yang didakwahi. Ya, maka ditanya sepertinya doamu tadi panjang. Orang tersebut langsung merengus gitu. Iya, kenapa? Apa yang salah dari saya? Maka Syekh mengatakan semoga doamu dikabulkan oleh Allah SWT. Tapi Rasulullah SAW bersabda, "Idza kabbara al-imam fakabbiru." Jika imam sudah bertakbir, maka bertakbirlah. Jika imam sudah mengangkat kepalanya, maka angkatlah kepalanya. Nah, terima. Jadi maksud saya kembali ke pertanyaan tadi, kalau ada barang haram tidak bisa dijual, tidak bisa diberikan juga kepada hadiah kepada. Contoh ibu-ibu punya baju-baju yang ketat, yang menampakkan aurat, maka itu dipakai di hadapan suami. Ya, jangan dipakai di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Dan itu tidak haram untuk dimiliki, ya, tidak haram untuk dimiliki. Nah, tetapi ketika dia diberikan kepada orang lain dan dikhawatirkan orang lain akan memakai tidak di hadapan suaminya atau di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maka lebih baik perbuatan tersebut dijauhi. Demikian. Wallah. Sebenarnya menarik kalau kita bahas tentang apa hal yang paling bahaya kalau kita mengkonsumsi yang haram. Perhatikan ya Bapak Ibu. Abu Bakar As-Siddiq punya budak. Kemudian budak ini dulu main santet. Dia dianggap sebagai tukang santet. Kemudian setelah menyantet dia dapat hadiah karena berhasil. Lalu budak ini membeli makanan. Lalu makanan ini dibawa ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq makan. Lalu setelah makan nanya, kamu dapat duit dari mana? Oh, saya dulu main santet. Ini hasilnya. Kalau saya kasih makanan, saya belikan makanan. Kemudian
Abu Bakar As-Siddiq langsung mengorek, masukkan jarinya, ingin memuntahkan apa yang semua dia makan tadi. Apa artinya Bapak Ibu? Hati-hati dengan apa yang kita masukkan ke dalam makanan kita. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau mengapa menjadi seorang sahabat Rasulullah SAW yang ahli doanya dikabulkan oleh Allah? Jawabannya adalah karena beliau memperhatikan kebagusan kehalalan makanan yang dikonsumsi oleh beliau. Rasulullah SAW bersabda, "Atib mat'amuk, tujab da'watuk." Perbaiki makanan, halalkan makanan, maka doamu akan dikabulkan oleh Allah SWT. Terutama anak-anak kita yang tidak berdosa, gara-gara orang tuanya memberikan yang haram, maka khawatir nanti susah anaknya untuk menjadi anak yang saleh. Demikian, sudah jam 6. Semoga yang disampaikan bermanfaat, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan besok kita masih bisa melanjutkan ya. Karena saya dengar dari Bang Zul juga Mas Ibu di Madinah sepertinya susah untuk kita mengadakan kajian kecuali di BIS. Ya, di BIS. Dan sepertinya bus 1 saya belum pernah ke bus 1, nanti mungkin di Madinah kita akan ke bus 1 ya, kita ganti-gantian. Kajiannya jalan-jalan kali sambil jalan-jalan. Demikian, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.